Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita spoiler Battle Shock The Happen episode ke-162. Seperti biasa kita review dulu spoiler di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Shoyan telah mengikuti pameran dagang spasial terbesar di seluruh benua Doki. Dalam pameran tersebut ada begitu banyak benda luar biasa yang nyaris tidak pernah Shoyan lihat di pameran-pameran lain, termasuk tulang Phoenix Iblis Surga, fragmen peta api teratai pemunian iblis yang terakhir, sampai dengan informasi Bagong tentang kemunculan pohon bodhisattva kuno yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun dan dapat membantu seseorang menerobos ranah Doseng. Nah, kalian bakal nyampe nggak 10.000 tahun guys? Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya satu pohon bodhisattva kuno yang tumbuh di satu waktu dan memiliki kecerdasannya sendiri sehingga bersembunyi jauh di bawah tanah setelah muncul. Bagian dalam pohon kuno bodhisattva adalah hati bodhisattva, di mana menurut catatan kuno, setelah menelan hati bodhisattva, seorang dojun yang tidak berbakat dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai kelas Doseng hanya dalam 5 tahun yang singkat. Tidak hanya hati bodhisattva, benih bodhisattva yang sedikit lebih rendah khasiatnya juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Doseng dan memiliki daya pikat tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Dojun. Yolo menghela napas panjang sementara mata Shoyan mengungkapkan ekspresi tertegun ketika mendengar informasi membagongkan ini dan buru-buru mengusap cincin di tangannya yang menyimpan benih bodhisattva. Dari yang Shoyan ketahui dulu, benih bodhisattva dapat merasakan pohon kuno bodhisattva. Namun saat ini dia tidak merasakan apapun dan berpikir jika mungkin hal ini disebabkan karena posisinya dengan pohon kuno bodhisattva terlalu jauh. Karena sudah membuka informasi tentang pohon kuno bodhisattva, Bausan juga tidak berusaha untuk menutupi lokasi kemunculan benda luar biasa berharga itu dan memberitahu semua orang bahwa menurut informasi yang dia dapat, pohon kuno bodhisattva berada di wilayah tanah air kuno yang terletak di perbatasan timur laut dataran tengah yang merupakan tempat berbahaya sekaligus tertua di seluruh benua Doki. Cuaca di wilayah tanah air kuno sangatlah buruk dan racun meresap ke udara saat binatang buas zaman kuno berkeliaran. Begitu banyak ahli yang menghilang setelah kepergian ke wilayah tanah air kuno, bahkan termasuk para ahli dojun sekalipun. Karena itulah wilayah ini memiliki reputasi berbahaya dan hampir tidak ada orang yang berani melangkah ke dalamnya. Dari sinilah semua orang termasuk Yolo akhirnya paham kenapa Bausan membongkar informasi sepenting ini. Karena dengan kekuatan faksinya yang biasa-biasa aja, kepala gunung harta karun itu memang tidak akan mampu memasuki wilayah tanah air kuno. Baru setelah mendengar informasi pohon bodhisattva kuno yang juga objek lelang terakhir, suasana di aula besar yang menjadi sunyi sesaat sebelum para peserta lelang mulai berdiri dan keluar dari aula, tidak terkecuali rombongan Shoyan. Pohon bodhisattva kuno memang menyimpan daya tarik yang luar biasa, namun saat ini menurut Abah ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu merebut peta kuno dari musuh lama Yolo yang telah mendapatkannya. Yolo menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai dan memimpin rombongan menuju ke arah gunung curam di barat laut yang menjadi rute perjalanan musuh lama Abah. Sambil menunggu si musuh lama, Yolo menjelaskan musuh yang dimaksud Abah terdiri dari 3 orang, yaitu Tian Hezi, Di Jezi, dan Ren Hezi. 3 iblis tua itu berasal dari sekte jahat yang disebut sekte hujan berkabut, di mana sekte ini dengan sengaja mengumpulkan banyak murid perempuan untuk dilatih dalam sebuah kuali daging dan pada akhirnya menjadi makanan Doki untuk 3 pemimpin sekte dengan sangat kejam.
Tian Hezi telah mencapai puncak dozun perubahan ke-9, Di Jezi telah mencapai puncak dozun perubahan ke-8, sedangkan saudara ketiga, Ren Hezi, berada pada perubahan ke-6. Menurut Abah, kekuatan gabungan mereka bertiga kemungkinan besar mampu bersaing melawan elit Banseng seperti dirinya. Sementara Shoyan terbengong mendengar cerita tentang OP-nya tiga iblis tua, Yolo mengabarkan bahwa musuh yang mereka nantikan sudah datang, membuat hati Shoyan segera bergetar dan memandang lamat-lamat ke depan ketiga celat cahaya melesat ke depan mereka. Tiga iblis tua yang sangat kuat itu juga sadar jika ada orang-orang yang menunggu mereka dan segera meraung marah ketika mengetahui bahwa orang yang menunggu mereka tidak lain adalah Yao Chen. Yolo meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa ketika menyapa tiga Heiji bersaudara, membuat Tian Heiji memelototi Abah dengan cara kejam ketika akhirnya mengetahui bahwa Yao Chen lah yang sebelumnya beradu tawar-menawar fragmen peta dengannya di pelelangan. Karena itu juga Abah tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu, kecuali meminta tiga iblis tua di depannya untuk menyerahkan potongan peta kuno yang mereka dapatkan. Tian Hezi masih sempat menjuli di Yao Chen yang terkenal di benua, namun berniat menjarah barang orang secara paksa begini ini. Namun Abah justru hanya senyum-senyum najong, tidak peduli ketika mengatakan bahwa dia melakukan ini karena mengetahui bahwa peta kuno jatuh ke tangan musuh lamanya. Di Heiji yang tampak brutal berbicara dengan suara gelap dan dingin ketika meminta Yolo tidak sombong hanya karena menjadi Banseng. Namun sekali lagi Yolo hanya menyeringai ketika kakinya menginjak tanah dan tubuhnya berkedip muncul di depan tiga Heiji bersaudara. Angin besar dan kuat berhembus hingga membuat ekspresi kelompok Heiji berubah melihat Yolo benar-benar mampu menggerakkan kekuatan seperti ini. Yolo tidak memberi mereka waktu tambahan bagi Heiji bersaudara untuk berpikir ketika mengepalkan tangannya dan membuat awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Melihat serangan yang tidak main-main dari Yolo, Tian Hezi mengajak kedua adiknya untuk menyerang kepala pavilion bintang jatuh itu bersama-sama, namun akhirnya tetap menderita kerugian kecil ketika terdorong mundur oleh dua langkah oleh serangan Abah. Karena memahami bahwa mereka bertiga tidak bisa mendapatkan keuntungan meski bergandengan tangan, Tian Hezi pun memerintahkan Ren Hengji untuk menangkap Shoyan dan dua perempuan di sisinya untuk dijadikan sandera. Mata Ren Hezi sangat panas saat memandang dua sosok kecantikan Medusa dan Shoishan, seolah berpikir mendapat rezeki nomplok dan berniat untuk menghabisi Shoyan secepat yang dia bisa untuk mendapatkan kecantikan ini. Namun wajah Shoyan tidak memiliki ekspresi sama sekali saat mendengar ungkapan si Ren Hengji yang sok keras kepada istri dan gebetannya. Malah segera menginjak tanah dan membuat gunung di depannya meledak oleh pilar magma. Tanpa banyak babi bu, Shoyan membentuk beberapa segel rumit di tangannya ketika memunculkan tato klan, membuat auranya melonjak dari puncak bintang 8 dojun ke puncak dojun perubahan ketiga. Meskipun peningkatan Shoyan membuatnya cukup terkejut, Ren Hengji masih terus berbicara ketika mengatakan akan menjaga dua wanita cantik di depannya setelah Shoyan mati, membuat wajah Medusa menjadi sangat dingin saat berubah menjadi piton penelan surga raksasa yang meraung ke udara. Namun gilanya Ren Hengji masih semakin menikmati keindahan Medusa dan hanya mengayunkan lengan bajunya ketika menghalau serangan sang Ratu Ular yang merupakan seorang dojun bintang 8. Shoishan juga turut bergabung dengan pertarungan dengan mengaktifkan tubuh beracun, membuat Ren Hengji semakin lebar seringainya ketika memahami bahwa dua teman gadis bocil FF muka pas-pasan ini benar-benar perempuan yang luar biasa. Senyuman CAB di wajahnya yang baru saja menjadi lebih pekat tiba-tiba menghilang ketika Ren Hengji merasakan riak energi menakutkan yang tidak lain berasal dari teratai api Amara Buddha 5 warna yang baru digunakan Shoyan untuk pertama kalinya.
Retakan spasial yang sangat besar dan cepat menyebar ke seluruh langit dan sepenuhnya berhasil memblokir serangan Ren Henji hingga membuat elit puncak Dojun itu menunjukkan ekspresi jelek. Apalagi Medusa dan Shoishan juga masih terus mengganggunya. Karena dua kecantikan ini terus bersikeras untuk mengganggunya, Ren Henji pun memutuskan untuk mengatasi keduanya lebih dulu dan menjadi sangat kesal melihat bagaimana dua keindahan menawan ini bertarung mati-matian hanya demi bocah kemarin sore layaknya Shoyan. Namun fokusnya juga tidak bisa sepenuhnya tertuju kepada duo Tobrut karena dia terus merasakan energi luar biasa dari penggabungan 4 api surgawi dan 1 api transformasi kehidupan Shoyan. Shoishan buru-buru mengeluarkan pengingat saat melihat Ren Henji bergerak ke arah Shoyan, sementara Shoyan hanya menatap wajah gelap pekat Ren Henji dingin saat mengepakkan sayap tulangnya dan menghilang dengan kecepatan gak ngotak. Ren Henji merasa terkejut luar biasa melihat kecepatan Shoyan, namun tanpa sempat memulihkan keterkejutannya, Ren Henji sudah kembali disibukkan dengan serangan ganas yang diluncurkan oleh Medusa dan Shoishan. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit dan ledakan seperti guntur bergema saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar di langit seperti air banjir sebelum mengguncang seluruh pegunungan. Medusa dan Shoishan mengeluarkan erangan ketika dipaksa mundur pasca terlibat tabrakan dengan Ren Henji. Keduanya bukanlah lawan sepadan bagi elit puncak Dojun layaknya Ren Henji, dan situasi yang sama juga tengah terjadi kepada Tian Hezi dan Di Hezi yang menghadapi Yolo. Karena itulah Tian Hezi dengan marah berteriak kepada Ren Henji untuk tidak memperpanjang pertarungannya kalau tidak ingin kedua kakaknya benar-benar dibuat pindah alam di tangan Yo Chen. Ren Henji tampak panik karena dua kakaknya sudah hampir tidak bisa bertahan di bawah gempuran Yo Chen dan akhirnya menyerah untuk menangkap Shoyan sebelum mengalihkan target kepada Shoishan. Namun saat tangan besar Ren Henji hendak meraih Shoishan, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya membuat wajah saudara ketiga dari Ren Henji bersaudara itu benar-benar memucat ketika melihat teratai api 5 warna berukuran sebesar telapak tangan memotong udara sebelum bergegas ke arahnya. Tanpa menunggu banyak waktu berlalu dan Ren Henji keluar dari keterkejutannya, teratai indah itu meledak di depan mata semua orang membuat seluruh ruangan bergetar dan gunung-gunung dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi debu tebal yang menyebar di langit. Piton penelan surga raksasa yang telah menjauh dari ledakan berubah menjadi sosok kecantikan Medusa yang sebelumnya sempat menarik Shoishan untuk turut menjauh juga menghela napas lega ketika melihat Shoyan baik-baik saja setelah melepas teratai api 5 warna. Shoyan yang berdiri tak jauh menyapu seluruh tempat di mana Ren Henji berada sebelumnya dan merasakan tidak ada tanda-tanda ada orang yang hadir menandakan bahwa teratai api 5 warna ini mampu menghabisi seorang ahli puncak Dojun perubahan ke-6 hanya dalam satu serangan. Shoyan menelan sebutir pil obat untuk memulihkan dirinya sebelum menoreh ke arah aktivitas menakutkan yang dilakukan Abah bersama dua Hei bersaudara. Baik Tia Hezi maupun Di Hezi tidak bisa menahan keterkejutan mereka ketika menyadari bahwa saudara ketiga mereka telah dimusnahkan oleh Shoyan, membuat ketakutan yang pekat akhirnya melonjak ke dalam hati keduanya dan memutuskan untuk segera melarikan diri dari dua guru murid yang menakutkan ini. Sayangnya rencana itu jelas tidak dapat direalisasikan dengan mudah karena Yo Chen justru membuat serangannya menjadi lebih ganas dan membuat dua He bersaudara itu berubah menjadi bola meriam yang ditembakkan ke tanah ketika digempur oleh serangan Abah. Di Hezi sempat berusaha menghancurkan diri sendiri ketika hendak dihabisi oleh Yolo, membuat Abah buru-buru menggunakan kekuatan bansengnya untuk menggagalkan penghancuran diri tersebut dan membuat energi kehidupan dengan cepat menghilang dari tubuh saudara kedua Heiji tersebut. Abah Yolo melemparkan cincin Di Heiji ke arah Shoyan dan meminta muridnya untuk memeriksa apakah peta api teratai pemunihan iblis ada di dalamnya. Sementara Shoyan memeriksa cincin Di Heiji, Abah Yolo berkata
kedip menghilang dan menyusul Tian Hezi yang sudah kabur lebih dulu. Xiaoyan melaksanakan instruksi Abah dan mengobok-ngobok cincin penyimpanan di Heiji hanya untuk menemukan bahwa saudara kedua Heiji itu sebenar-benarnya adalah orang yang telah mendapatkan teknik tubuh King Kong di pelelangan sebelumnya. Tidak menunggu lama setelah Xiaoyan memeriksa cincin penyimpanan di Heiji, sosok akrab Yolo muncul di depan Xiaoyan dengan ekspresi senang sebelum mengulurkan tangan dan memunculkan sebuah fragmen peta kuno di sana. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat pecahan peta kuno itu, membuat kegembiraan yang ekstrim melonjak ke mata Xiaoyan. Berpikir pencarian panjang yang telah dia lakukan segera berakhir dan api surgawi peringkat ketiga akan benar-benar menjadi miliknya. Setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Abah mengajak semua orang untuk pergi karena semakin lama mereka tinggal akan semakin tinggi juga kemungkinan untuk menarik perhatian ahli lain. Suara angin kencang berhembus 5.000 km dari lokasi pertempuran besar sebelumnya dan rombongan Xiaoyan yang muncul beberapa saat kemudian akhirnya telah keluar dari wilayah gurun pasir. Karena sudah merasa aman, Yolo pun meminta Xiaoyan untuk menyatukan keempat fragmen peta karena dia sudah penasaran apa yang terjadi jika semua bagian peta api teratai pemunian iblis bergabung. Xiaoyan dengan patuh mengikuti instruksi Yolo ketika mengusap cincin penyimpanan di jarinya dan memunculkan beberapa fragmen peta kuno dari sana. Kegembiraan sekali lagi melonjak ke mata Xiaoyan sebelum dengan sangat hati-hati mulai menyatukan pecahan peta sesuai dengan garis potongannya. Beberapa waktu berlalu sementara Xiaoyan menyatukan fragmen peta kuno dan akhirnya lembaran kertas yang tampak sudah sangat tua itu mulai mengungkapkan peta suatu daratan yang tampak sangat aneh dan sulit untuk dimengerti. Iya, meskipun menunjukkan satu wilayah, Xiaoyan sama sekali tidak dapat mengenali daerah itu. Membuat ekspresi muram muncul di wajahnya, berpikir apakah pencariannya selama bertahun-tahun akan berakhir sia-sia. Yolo tampak lebih tenang ketika menenangkan Xiaoyan dan mengatakan jika tidak mungkin atau peta ini benar-benar digunakan untuk membodohi seseorang dan pasti masih ada misteri tersembunyi di belakangnya. Abah berpikir sejenak ketika akhirnya meminta Xiaoyan untuk meneteskan darah di atas peta tersebut, membuat Xiaoyan sempat ragu sebentar sebelum sekali lagi mematuhi instruksi Yolo dan merobek jari tengahnya. Namun sayangnya setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan meneteskan darah itu tidak ada perubahan apapun pada peta dan membuat Yolo akhirnya menggeleng pasrah. Keheningan ini berlanjut lama sebelum Xiaoyan akhirnya menghela napas pasrah saat berkata bahwa mungkin tidak ada gunanya lagi menyimpan peta ini. Sekelompok api surgawi naik ke telapak tangan Xiaoyan ketika tuan muda ketiga keluarga Xiao itu berniat untuk mengubah peta kuno menjadi abu. Namun belum sampai Yolo menghentikan tindakan Xiaoyan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu sudah dilanda keterkejutan saat menyadari bahwa peta kuno di tangannya ini tidak bisa dibakar bahkan oleh api surgawi sekalipun. Abah sekali lagi terdiam ketika meminta Xiaoyan meningkatkan kekuatan nyala api dan akhirnya melihat garis-garis di peta perlahan-lahan menjadi lebih terang seolah-olah ingin membebaskan diri dari peta. Baru setelah dibakar sekian lama, peta kuno itu berguncang dan banyak garis melompat keluar sebelum berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara. Aksara kuno itu kira-kira menceritakan bahwa api teratai api pemunian iblis lahir ketika 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar di langit. Fenomena ini merupakan kejadian langka dan khusus ketika gelombang pasang dunia yang hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Telah berlalu 997 tahun sejak gelombang pasang terakhir dan hal ini menunjukkan bahwa api teratai pemunian iblis baru akan muncul dalam 3 tahun lagi. Informasi ini sejujurnya membuat Yolo merasa lega karena dia tahu kekuatan Xiaoyan saat ini belum cukup untuk menundukkan api teratai pemunian iblis. Jangankan Xiaoyan, bahkan Abah saat ini pun belum mampu menundukkan api teratai pemunian iblis dan oleh karena itulah dalam waktu 3 tahun, Xiaoyan wajib menembus ranah Doseng sebagai kualifikasi awal untuk menundukkan api surgawi peringkat ketiga. Xiaoyan menghela napas tanpa daya dan berniat untuk menyimpan kembali peta kuno ketika gambar teratai iblis di atas peta tiba-tiba bergerak sebelum kemudian melesat ke titik di antara alis Xiaoyan.
Yolo terkejut saat melihat gerakan cepat itu dan ekspresinya berubah panik, begitu pula Medusa dan Shoyan yang tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Di sisi lain, Shoyan buru-buru mengendalikan kekuatan spiritualnya ketika menemukan sekumpulan cahaya seukuran kepalan tangan di antara alisnya. Shoyan menatap gugus cahaya putih yang tidak bergerak, di mana meskipun tidak tampak menakutkan, tapi Shoyan yakin gugus cahaya itu merupakan benda asing yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Karena itulah Shoyan yang berusaha untuk menghimpun kekuatan spiritual dan menyerang gugusan cahaya putih untuk mengusirnya. Namun, tiba-tiba gugus cahaya putih itu menembak ke dalam jiwanya hingga membuat ekspresi menyakitkan muncul di wajah Shoyan. Hati Yolo langsung mencelos saat melihat ekspresi kesakitan di wajah Shoyan dan menekan kepala muridnya dengan tangan ketika berniat untuk menyerbukan kekuatan spiritualnya sendiri ke tubuh pemuda itu. Namun belum sampai kekuatan spiritual Abah masuk, Shoyan membuka matanya dengan terengah-engah dan menjelaskan tentang apa yang baru saja dia lihat di dalam tubuhnya. Abah melakukan beberapa screening singkat di tubuh Shoyan ketika tertawa getir dan menjelaskan bahwa dia khawatir seorang ahli kuno telah merasuki tubuh muridnya. Ketika itu Shoyan menjelaskan bahwa dia menemukan 4 kata dalam gugus cahaya ketika berusaha mengusirnya, yang membuat Yolo akhirnya menebak bahwa sesuatu yang merasuki Shoyan tidak lain adalah Jing Lian Yao Sheng yang merupakan pemilik dari api teratai pemunian iblis sebelumnya. Yolo pernah membawa tentang santo pemunian teratai iblis yang merupakan elit top 10.000 tahun lalu dan dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Rana Dodi di era itu. Dari apa yang Yolo tahu, Jing Lian Yao Sheng dapat dianggap sebagai pribadi yang cukup jujur dan seharusnya tidak akan menggunakan metode kejam yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu juga menurut Abah, Jiang Lian Yao tidak akan membuat Shoyan terancam dan sekarang lebih baik mereka menunggu lebih lama untuk menelaah apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh gugusan cahaya yang merasuki tubuh muridnya. Sekarang yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan Shoyan kalau tidak mau diubah menjadi budak api oleh api teratai pemunian iblis. Karena Shoyan saat ini berada di puncak bintang 8 Dojun, masih membutuhkan banyak upaya bagi Shoyan untuk mencapai Rana Doseng bahkan dengan bakat pelatihannya yang luar biasa. Abah tidak akan mengizinkan muridnya pergi sebelum mencapai Rana Doseng, bahkan jika api teratai pemunian iblis benar-benar muncul dalam 3 tahun. Peluang kesuksesan untuk mencapai Rana Doseng dalam 3 tahun sangatlah rendah, namun untungnya Shoyan cukup beruntung karena mereka baru saja mendengar informasi tentang pohon kuno Bodhisattva. Wilayah tanah air kuno tempat pohon Bodhisattva kuno berada memang lokasi yang berbahaya, namun beruntungnya lagi Shoyan memiliki benih Bodhisattva yang bisa membantunya merasakan lokasi tepat dari pohon kuno legendaris tersebut. Untuk menyongsong kepergian menuju wilayah tanah air kuno, rombongan Shoyan segera kembali ke pavilion bintang jatuh dan beristirahat selama 2 hari membicarakan rencana untuk mendapatkan hati Bodhisattva dengan sangat serius. Shoyan menyadari betapa sulitnya mencapai Rana Doseng ini karena bahkan setelah melewati 3 tahun berlatih di makam kuno dan mendapatkan warisan Xiao Xuan, Shoyan baru mencapai bintang ke-8 Dojun. Masih ada bintang ke-9 dan ke-9 perubahannya untuk mencapai kelas Banseng, baru kemudian memikirkan cara untuk menerobos kelas Doseng. Dengan banyak langkah ini mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihan bahkan dalam waktu 3 tahun sekalipun. Shoyan juga yakin Yolo tidak akan berbohong kepadanya tentang melarang Shoyan pergi mencari api teratai pemunian iblis kalau tidak menembus ranah Doseng, dan karena itulah satu-satunya kesempatan bagi Shoyan untuk mendapatkan api surgawi peringkat ketiga adalah mendapatkan pohon Bodhisattva kuno lebih dulu.
Untuk meningkatkan kemungkinannya mendapatkan hati bodhisattva, Shoyan harus memperkuat diri dalam menghadapi banyak ahli tingkat tinggi dan akhirnya memutuskan untuk melatih teknik tubuh kaca King Kong yang dia dapatkan dari 3 Heihi bersaudara beberapa hari yang lalu. Tanpa diduga, Shoyan harus melewati pelatihan yang menyakitkan selama mempelajari teknik tubuh King Kong dan tidak terasa setengah bulan berlalu dalam sekejap hingga tinggal 5 hari waktu yang diperkirakan untuk pohon bodhisattva kuno muncul. Ketika para tetua pavilion bintang jatuh sedang berkumpul dan berlatih, sebuah cahaya meledak dari salah satu aula pelatihan dan memunculkan sosok raksasa kuning keemasan setinggi 70 kaki yang tidak lain adalah Shoyan setelah berhasil mempraktekkan tubuh kaca King Kong secara sempurna. Yolo tampak sangat senang ketika Shoyan ujuk-ujuk aja bisa menggunakan tubuh kaca King Kong, meskipun setelahnya pemuda itu menyusut sambil terbatuk hebat sebagai hasil dari transformasi tubuh yang menyakitkan. Yolo segera menginformasikan bahwa kemunculan pohon bodhisattva kuno telah diyakini benar dan kepala pavilion bintang jatuh itu akan mengirimkan murid-muridnya untuk memimpin ekspedisi menuju wilayah tanah air kuno. Karena sudah ada banyak faksi mengirimkan ahli mereka, rombongan Shoyan yang terdiri atas Medusa, Shoishan, Qinlin, dan seorang tetua yang bernama Qin Chen juga tidak menunggu lebih lama dan segera memulai perjalanan mereka menuju perbatasan timur laut dataran tengah tempat wilayah tanah air kuno berada. Pemberhentian pertama kelompok Shoyan adalah kota kecil yang disebut Kota Buangan karena lokasinya sangat dekat dengan tanah air kuno yang terkenal berbahaya. Dari informasi yang dikumpulkan Shoyan selama berada di Kota Buangan, seluruh kelompok yang memasuki tanah air kuno telah ditemukan meninggal, membuat kelompoknya buru-buru menunjukkan ekspresi bingung tidak menyangka bahwa tanah air kuno benar-benar tempat seberbahaya itu. Nah, karena mereka sendiri belum pernah memasuki tanah air kuno, Shoyan memutuskan untuk mengikuti beberapa ahli yang besok masuk dan menelaah situasi dengan lebih baik setelah memasuki wilayah terlarang. Singkat cerita, waktu Shoyan memasuki tanah air kuno telah tiba dan tuan muda ketiga keluarga Shou itu melihat sebuah hutan besar dipenuhi dengan aura kuno yang bagian dalamnya hanya merupakan kegelapan yang menakutkan. Baru setelah melihat ahli-ahli lain masuk, jari kaki Shoyan menempel di tanah dan segera memimpin rombongan memasuki hutan kuno dengan kecepatan tinggi. Dengan demikian, petualangan Shoyan mendapatkan hati bodhisattva pun secara resmi dimulai. Edian, ternyata ya api teratai pemunian iblis delay dulu nih guys, karena masih munculnya tuh 3 tahun lagi dan digantiin sama hati bodhisattva. Kira-kira mampukah Shoyan mendapatkan hati bodhisattva dan melejit ke ranah doseng sebagai persyaratan Abah Yolo agar diizinkan mencari api teratai pemunian iblis? Nantikan terus update-nya hanya di Gnosis alias Cakradiva ya guys ya. Jangan lupa untuk di-share satu kampung. Rama di sini pamit, bye bye.